Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 web kelas A akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas pertemuan kedua. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Raisya Agni dengan NIM 2424 1010 2015. Saya Aden Alexandria Saiful Perdana dengan NIM 242410102033. Saya Trina Nasuti dengan NIM 242410102091. Baik, di sini kami akan menjelaskan untuk tugas kedua yaitu tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini kita harus menjelaskan eh, langkah-langkah untuk menghidupkan server Apache yang sudah diinstal, lalu langkah-langkah menampilkan halaman web di browser, dan juga penjelasan terhadap hal-hal yang diimplementasi. Nah, untuk menghidupkan server Apache ini, kami menggunakan aplikasi yang bernama Laragon. Untuk melakukan eh, untuk menghidupkan server, kita membuka aplikasi Laragon terlebih dahulu. Nah, pada saat sudah dibuka di sini, maka kita dapat klik yang ini, yang root. Ini akan mengarahkan ke filenya si Laragon. Nah, di sini ada index.php yang merupakan file otomatis yang sudah didapatkan pada saat pertama kali download seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan file yang sudah kami coding bersama di sini yang bernama index.html. Di copy, di Ctrl C, lalu kita kembali ke filenya si Laragon dan kita tempel di sini. Paste. Oke. Nah, di sini index.php bakalan ketimpa sama index.html. Jadinya bakalan ketika Apache ditampilkan, Apache dijalankan, maka otomatis menjalankan yang index.html. Diklik kiri lalu pilih Apache, mulai Apache. Nah, kalau begini ini sudah hidup yang dimana Apache ini melalui port 80. Lalu klik web. Nah, di sini akan memunculkan dari hasil codingan yang sudah kami coding bersama, yang merupakan file index.html. Lalu di sini adalah codingan yang sudah kami buat. Kami pastinya menggunakan doc type-nya itu HTML, kemudian bahasanya menggunakan bahasa Inggris, kemudian di sini ada head, yang dimana head ini terdapat meta cursive yang berarti ini akan menampilkan semua simbol yang ada di dunia. Jadi bisa bahasa Arab atau bahasa Latin dan lain sebagainya. Kemudian di sini viewportnya ini fungsinya untuk agar menyesuaikan lebar layar di seluruh perangkat elektronik. Jadi seperti TV, mohon maaf, laptop, kemudian komputer dan juga handphone seperti itu. Lalu di sini ada title tugas 2, di mana ini fungsinya untuk menampilkan di browsernya ini nanti. Nah, seperti ini di tugas 2. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, tugas 2. Jadi dia bakalan nampil di sini. Fungsi dari title. Lalu eh kami membuat body di mana bodinya ini kami tambahkan CSS yaitu background color. Background colornya ini namanya hell seperti itu. Jadi warnanya itu gak polosan putih agar lebih interaktif. Kemudian ada input style. Input style itu berarti yang ini float, right, type-nya itu text. Jadi dia ketika dituliskan akalan muncul seperti itu gitu. Lalu eh, kami ngebuat elemen label, stylenya itu float dan juga ditaruh di sebelah kanan seperti itu. Dan namanya yaitu cari produk seperti ini. Nah, jadi ketika kita mencari produk, kita dapat klik di sini. Lalu kenapa ditulis yang input terlebih dahulu? Karena ini elemennya ada di sebelah kanan. Nah, otomatis yang dibaca yang di sebelah kanan terlebih dahulu agar tidak tertimpa dan sesuai dengan harapan kami. Tata letaknya seperti itu. Kemudian di sini ada heading 1.
di mana heading 1 ini kita tambahkan kembali CSS yaitu text align. Lalu bentuknya itu teksnya bakalan ada di tengah dan warnanya seperti ini. Sedikit warna coklat gitu. Dan bernama katalog toko Baby Berry. Nah, ini. Lalu bakalan ada image source, di mana image ini kami dapatkan dari web dan juga, nah seperti ini gambarnya, dan dengan lebar itu 350. Dan stylenya ini adalah sebuah style di mana agar otomatis berada di tengah. Seperti ini, display sama dengan blok dan marginnya 0 auto. Lalu di sini ada sebuah paragraf, di mana paragrafnya kami tambahkan CSS juga, yaitu font size 25 pixel. Jadi fontnya ini berukuran 25 pixel. Dan bertuliskan, halo selamat datang di official website Baby Bear. Kemudian di sini kami tambahkan BR seperti berbentuk enter gitu. Jadi dia bakalan ada di bawahnya, seperti ini. Kami menghadirkan produk bayi berkualitas dan seterusnya. Kemudian di paragraf tutup. Lalu kami juga menambahkan elemen HR, yaitu sebuah elemen di mana itu seperti membuat garis pembatas antar paragraf seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melanjutkan dari penjelasan rekan saya, di mana pada tahap ini, di mana saya akan menjelaskan tentang sub menu yang dijual. Yang pertama adalah stroller. Dalam stroller ini kita menggunakan H2 dengan menggunakan CSS dengan kode colornya RGB 212, 87, 38, dan kita menggunakan text align center agar otomatis ke tengah. Selanjutnya, pada teks Baby Bear Pinky Stroller, untuk angkanya kita menggunakan order list type 1, artinya daftar listnya dimulai dari angka satunya. Angka 1 dengan L1 list yang pertama yakni Baby Bear Pinky Stroller. Selanjutnya, gambar ini kami dapat dari suatu web dengan web https://www.mothercare. Ini webnya ini disamakan dengan SRC, dengan kita juga menggunakan ALT. Ini apabila gambarnya ini tidak dapat dimuat akan menampilkan suatu pesan, dan juga dengan lebar gambar 350 pixel. Selanjutnya, untuk harga sendiri, ini Viadin tolong scroll web. Untuk harga sendiri kita menggunakan paragraf dengan text align dan center font size 30 pixel dan juga di bold agar harganya ini dapat dilihat secara jelas. Sedangkan deskripsi produk kita menggunakan header 3 atau subjudul 3, dan isi dari deskripsi produk yakni produk ini ringan, kokoh, dan bernilai tinggi dengan motif cerah dan menarik, kereta dorong, namun dirancang untuk memberikan anak Anda perjalanan yang aman dan disesuaikan sejak lahir hingga sekitar 30 tahun. Ini kita menggunakan paragraf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah elemen UL atau unordered list. Jika UL atau ordered list tadi itu bisa menggunakan angka atau huruf, tetapi jika unordered list ini akan berbentuk poin-poin. Nah, ini kami gunakan, sebelumnya pada judulnya informasi produk itu menggunakan H3. Selanjutnya untuk unordered list-nya itu menggunakan list untuk membentuk poin-poin seperti poin cocok untuk bayi baru lahir hingga berat maksimal 15 kg, dan selanjutnya itu rangka ringan dan ringkas
unit kursi multi-posisi dengan pengaturan satu tangan, sandaran betis yang dapat disesuaikan, sabuk pengaman 5 titik yang dapat disesuaikan, roda putar depan yang dapat dikunci, lipatan payung yang ringkas. Itu merupakan suatu informasi produk yang menggunakan unordered list, yaitu berbentuk poin-poin. Nah, selanjutnya itu ada tabel mengenai information dan material. Di situ yang awal itu ada tabel head atau T-head yang berisikan information dan material. Itu digunakan untuk judul tabelnya. Selanjutnya untuk isinya tabelnya atau body dari tabelnya itu menggunakan TR atau tabel row, itu diisi seperti yang tertampil itu ada dimension 82 kali 47 kali 103 cm. Selanjutnya ada cover, jadi nanti jika ditambahkan ke bawah itu akan tertampil pada hasilnya itu di sebelahnya. Jadi dimension dan cover ini akan bersebelahan. Untuk menambahkan ke bawahnya itu diperlukan TR baru. Nah, ini kami tambahkan juga TR di sini. Yang poin kedua itu diisi folded 21 kali 30 kali 108 cm. Kemudian ada filling 100% polyester seperti itu. Jadi setiap kali tabel row diisi itu akan mengisi posisi kanan dan posisi kiri. Untuk menambahkan ke bawah itu seperti tadi diulangi lagi itu membuat tabel row baru. Untuk selanjutnya pada yang kedua dan yang lain-lainnya itu masih kami menerapkan hal yang sama seperti awalnya. Untuk order list-nya, unorder list-nya itu sama, hanya berbeda pada poin terakhir yaitu pada bagian untuk menautkan Instagram. Jadi nanti akan ketika kunjungi sosial media kami untuk info lebih lanjut @babyberry itu diklik akan langsung tertuju pada Instagram kami. Nah, itu menggunakan paragraf awalnya untuk menulis kalimat kunjungi sosial media kami untuk info lebih lanjut. Kemudian ada elemen A atau anchor, target sama dengan blank. Ini kemudian ada link dari Instagramnya, kemudian seperti dialiaskan, mau dibuat seperti apa, mau dibuat teksnya itu nanti seperti apa. Di sini kami menggunakan @babyberry_ sebagai aliasnya. Nanti jika diklik itu akan menuju ke link Instagram yang telah ditautkan seperti itu. Mungkin bisa diklik dulu pada bagian webnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau diklik itu akan langsung tertuju kepada akun Instagram yang telah ditautkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.